Segala penyakit pasti ada obatnya, dan penyakit hati adalah istighfar. Perbanyaklah baca istighfar agar hati Anda terjaga. Selamat datang di Teras Akademus dengan pembahasan yang sangat menarik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nafsu, akal, dan pikiran. Bapak Ghazali, kita tahu bahwa unsur terpenting dalam diri manusia itu ada 3. Ada nafsu, hati, dan akal pikiran. Saya ingin membahas lebih jauh satu persatu. Apa sebenarnya hakikat nafsu itu? Nafsu manusia itu adalah kekuatan emosional sebenarnya ya. Keinginan atau dorongan jiwa yang ada dalam diri seorang manusia itu, yang ia cenderung kepada satu hal, baik dorongan buruk atau sifat negatif seperti amarah. Jadi nafsu adalah sebuah energi utama atau kekuatan manusia agar manusia ini mempunyai gairah untuk melakukan sesuatu. Inilah yang disebut nafsu sebenarnya. Oke, berarti nafsu ini bisa diatur oleh akal atau bagaimana? Kalau kita melihat dalam pandangan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, bahwa nafsu ini diibaratkan seperti kuda liar yang sebenarnya sulit dikendalikan ini. Nah, akal berperan sebagai penunggangnya. Nah, bagaimana akal ini mampu mengendalikan nafsu, maka ia akan bisa menuntun kemana saja. Jika akal berfungsi sebagai penunggangnya, maka akal ini kemudian bisa mengarahkan kemana kuda ini akan berjalan. Begitu juga ketika akal tidak mengendalikan, maka sebaliknya jiwa yang akan diseret. Maka disitulah perlunya akal menjadi penunggang terhadap nafsu. Berarti kayak semacam perasaan sedih, bimbang, sesal, dan sebagainya itu apa? Bagian dari nafsu atau bukan? Ya benar, kalau dalam literatur Islam itu nafsu itu kan sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Yaitu dorongan jiwa yang kuat untuk berbuat keburukan. Seperti manusia ini kan punya syahwat ya, senang harta, ketika lihat perempuan senang. Ini namanya nafsu amarah, dan manusia mempunyai nafsu ini. Yang kedua itu namanya nafsu lawamah. Nah, nafsu ini lebih cenderung kepada perasaan manusia. Terkadang ketika dia punya masalah di masa lalunya, seperti yang Mas Muni tanyakan tadi, dia merasa menyesali perbuatan yang telah dilakukan, atau dia merasa ketakutan, merasa pesimis terhadap apa yang akan dia lakukan. Nah, ini namanya nafsu lawamah. Dan yang ketiga, nafsu mutmainnah. Nah, ini nafsu tingkatan yang paling tinggi. Pada nafsu ini manusia lebih cenderung terhadap ketenangan, ketentraman, dan mampu merasakan kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bahkan dalam nafsu ini lebih cenderung mengajak kepada kebajikan. Bagaimana jiwa ini dituntun oleh nafsu untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Dapat saya pahami Bapak Ghazali bahwa nafsu ini ada tingkatan-tingkatannya sebenarnya. Ya, lalu bagaimana hubungannya dengan 3 unsur tadi, antara nafsu, akal, dan hati? Memaknai nafsu, akal, dan hati adalah memahami dinamika batin manusia sendiri itu sebenarnya. Akal sebagai alat penyaring dan pemikir terhadap situasi. Sementara hati berperan sebagai pusat kepekaan rasa, moral, dan rasa keamanan manusia itu sendiri. Nah, dalam pandangan Islam, manusia yang sudah mencapai paripurna atau ulul albab, mereka mampu memaksimalkan hati untuk memimpin akal agar bisa mengendalikan nafsu. Sehingga kalau nafsu sudah dikendalikan, maka semua perilaku ini akan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kalau seperti itu, sejauh mana pentingnya hati untuk memimpin akal sehingga dapat mengendalikan nafsu yang tadi?
Sangat penting sekali karena hati ini sebenarnya kalau kita analogikan adalah sebuah raja yang menentukan arah pikiran, nafsu, dan pada endingnya nanti pada perilaku manusia itu sendiri. Hati yang mengatur akal dan nafsu untuk menentukan perilaku baik atau buruk. Maka hati yang sehat akan menentukan akal. Hati yang bersih akan menentukan akal, dan akal akan menuntun nafsu untuk melakukan sesuatu. Dalam situasi ini maka sangat penting manusia itu untuk menjaga kondisi dan kestabilan hati itu agar akal dan nafsu itu bisa dikendalikan melalui hati. Berarti puncak yang harus kita jaga ini sebenarnya adalah hati. Seperti itu Pak Husin. Iya, benar sekali. Saya teringat hadis Nabi yang bunyinya begini. Alah wa inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apa itu ala wahyal qalbu? Dalam tubuh manusia ini ada satu sel yang itu menjadi penentu yang sangat penting. Ketika satu sel ini bagus, maka seluruh jasad manusia itu akan menjadi bagus. Yang dimaksud seluruh jasad ini lebih kepada psikologis ya, bukan terhadap biologi. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan ketika sel ini rusak, maka seluruh jasad manusia ini akan menjadi rusak. Nah, apa sel ini? Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga hati ini agar hati bisa menjadi kontrol terhadap kejernihan berpikir. Nah, ketika hati dirasa kurang sehat, hati dirasa sudah terkena penyakit, maka carilah obatnya. Dalam hadis dijelaskan, likulli da'in dawa'un wa da'ul qalbi al-istighfar. Segala penyakit pasti ada obatnya, dan penyakit hati adalah istighfar. Perbanyaklah baca istighfar agar hati Anda terjaga. Terima kasih, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Mas Munib. Baik, terima kasih Bapak Guseli atas Sama-sama. waktu dan pencerahannya yang sangat luar biasa. Baiklah teman-teman pemirsa sekalian, itu yang dapat kita persembahkan pada kesempatan kali ini. Nantikan konten-konten yang menarik dan mencerahkan di kesempatan yang lain. Terima kasih.